terkasih, setiap tahunnya di bulan Agustus, kita bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan bangsa kita. Sebelumnya, wilayah Nusantara dan suku-sukunya dijajah oleh bangsa-bangsa asing sekitar 350 tahun. Waktu yang sangat lama bagi ukuran manusia, mungkin bisa 5-7 generasi. Tapi pada tanggal 17 Agustus 1945, wilayah Nusantara dan suku-sukunya menyatakan kemerdekaan dari penjajahan dan menyatakan identitas diri sebagai bangsa Indonesia. Setelah kemerdekaannya, maka dibentuklah pemerintahan dan tatanan masyarakat serta dibuat rancangan untuk mengisi tujuan kehidupan bangsa ini, seperti Undang-Undang Dasar 45, GBHN, dan Pancasila. Dan kita sekarang menikmati kehidupan berbangsa yang merdeka, serta mengisi kehidupan tersebut dengan segala aspeknya untuk tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam kehidupan orang percaya, manusia yang sebelumnya hidup sebagai hamba dosa tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan hal apapun yang diusahakannya untuk bebas dari dosa dan akibatnya. Hanya karena kasih Allah dan karya penyelamatan Kristus, kita manusia dibebaskan dan dimerdekakan dari dosa dan akibatnya. Pertanyaannya, bagaimana cara kehidupan orang percaya menjalani kehidupan kemerdekaan spiritualnya? Kita bisa temukan dalam Galatia 5 ayat 1 dan 13. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Yang pertama, berdiri teguh, menunjukkan ketekunan dan komitmen yang diperlukan untuk menjaga kebebasan kita. Aspek penting dari kebebasan orang percaya adalah tanggung jawab kita untuk tidak kembali hidup di bawah hukum Taurat. Terus hidup di bawah hukum Taurat setelah keselamatan hanyalah sebuah bentuk agama yang legal. Kita tidak bisa mendapatkan kebenaran melalui hukum. Sebaliknya, tujuan hukum untuk mendefinisikan dosa kita dan menunjukkan kebutuhan kita akan juru selamat. Kebebasan orang percaya melibatkan hidup bukan di bawah kewajiban hukum yang memberatkan, tapi di bawah kasih karunia Allah. Yang kedua, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, menyiratkan bahwa ada tanggung jawab pribadi untuk tidak jatuh kembali ke dalam perbudakan dosa. Ini merupakan pilihan yang kita sadari, baik karena diri sendiri maupun karena kesalahan orang lain. Kita jatuh kembali ke dalam perbudakan dosa karena kita membiarkan diri kita melakukannya. Di dalam Kristus, kita bebas dari sistem hukum Taurat yang menindas. Kita bebas dari hukuman dosa. Kita bebas dari kuasa dosa. Kebebasan orang percaya bukanlah izin untuk berbuat dosa. Kita bebas di dalam Kristus, tetapi kita tidak bebas untuk hidup sesuka kita dengan memanjakan daging kita. Orang percaya tidak bebas berbuat dosa, tetapi bebas untuk hidup suci di dalam Kristus. Kebebasan sejati berarti rela menjadi budak Kristus, dan ini terjadi melalui hubungan dengannya. Dalam Roma pasal 6, Paulus menjelaskan bahwa ketika seorang percaya menerima Kristus, dia dibaptis oleh Roh ke dalam kematian, dikuburkan, dan dibangkitkan bersama Kristus. Pada saat itu, orang percaya berhenti menjadi hamba dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita bisa baca di Roma pasal 6 ayat 17 dan 18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tapi seperti apa kebebasan orang percaya dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang bebas kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan? Apa yang bisa kita tonton di bioskop? Apa yang bisa kita makan dan minum? Bagaimana cara kita berbisnis? Bagaimana cara hidup pernikahan kita? Apakah ada batasan kebebasan orang percaya? Kita bisa baca di 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi,
Cara kehidupan orang percaya menjalani kehidupan kemerdekaan spiritualnya adalah, yang pertama, diperlukan ketekunan dan komitmen untuk menjaga kebebasannya. Yang kedua, sadar ada tanggung jawab terhadap kemerdekaan untuk mencapai tujuan kemerdekaannya. Stay safe, stay strong. Tuhan memberkati kita semua. Amin.